Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ajjalil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa lagi bersama kami di obrolan sofa di edisi yang kesekian kalinya, masih bersama dengan narasumber Haji Agus Ahmad. Ulu cengkes nggih. Alhamdulillah pangestunipun. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kami masih diberikan kesehatan dan semoga kehadiran kami memberikan manfaat bagi pemirsa semuanya. Amin. Pada tema hari ini yang kita bahas adalah mengenai tentang Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar dan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan Lailatul Qadar? Silakan menyimak pembahasan sedikit mukadimah dari Gus Ahmad. Silakan Gus. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man walah. Lailatul Qadar adalah salah satu malam yang sangat dimuliakan atau diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala yang dihadiahkan untuk umat ini, yang salah satu penyebabnya di dalam salah satu riwayat adalah taqassara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umra ummati atau a'mara ummati, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umurnya umatnya ini sangat pendek, antara 60-70 tahun. Akhirnya Rasulullah mengkhawatirkan jika umat ini tidak bisa maksimal di dalam ibadahnya, tidak bisa maksimal ketika menjalani tugas penciptaannya, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, karena saking pendeknya umurnya, melihat umur umat-umat sebelumnya yang sangat panjang, bisa sampai 100 tahun, 200 tahun, 900 tahun. Akhirnya karena keresahan Rasulullah SAW inilah Allah Ta'ala memberi beliau hadiah, yaitu dengan Lailatul Qadar yang dikatakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di riwayat lain dikatakan bahwa khairun min alfi syahr karena dahulu sebagian umat ada yang mendapatkan umur sampai 500 tahun. Akhirnya kita diberi mudha'afah atau dilebihkan menjadi 1000 tahun, seperti 1000 bulan ya. Ada yang sampai 500 bulan. Akhirnya kita diberi mudha'afah sampai 1000 bulan, seperti itu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ini adalah malam yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dihadiahkan kepada Rasulullah dan umatnya agar kita semakin semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, wallahu a'lam. Terima kasih untuk mukadimahnya. Ini untuk pertanyaan pertama, mungkin sudah banyak difahami oleh teman-teman santri ya Gus, bahwa malam Lailatul Qadar itu memang hak adanya, disebutkan dalam Al-Quran dan hadis juga. Tapi untuk waktunya itu yang masih dirahasiakan. Ini kenapa Gus? Kenapa seperti itu? Apa tujuan Allah SWT seperti itu? Kenapa kok Lailatul Qadar disembunyikan waktunya oleh Allah Ta'ala? Karena agar kita sebagai umat ini semakin semangat untuk mencari, dan semakin semangat untuk ibadah. Dan sebagian ulama mengatakan kenapa kok ditaruh di 10 hari terakhir Ramadan, menurut sebagian akwal, karena 10 hari terakhir Ramadan adalah madhinnatu futuri as-saimin, atau tempat di mana orang puasa biasanya sudah mulai tidak semangat untuk beribadah. Karena itulah diberi Lailatul Qadar di 10 hari terakhir agar kesemangatan beribadah muncul lagi. Seperti itu. Dan itu bukan cuma Lailatul Qadar, tapi ada banyak hal lain juga yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Salah satunya adalah doa mustajab atau doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala, disembunyikan di hari Jum'ah. Itu pasti ada satu waktu yang Gusti Allah Ta'ala memberi kabul di situ, tapi disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Agar di setiap Jum'ah kita semakin semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu salah satu hikmah yang disebutkan oleh ulama. Dan sebenarnya di sana masih banyak hikmah yang lain, wallahu ta'ala alam. Kalau untuk waktunya Gus, biasanya kan menjadi perdebatan itu apakah kan durasi waktu kita berbeda, yang di sini dengan yang di belahan wilayah berbeda. Atau bahkan di sini ada yang setiap malamnya ganjil. Kita sama saudara kita kan berbeda Gus. Atau bahkan setiap malamnya terus ganjil, nggak ada Lailatul Qadar. Itu gimana Gus? Mungkin pendapat dari para ulama seperti itu gimana Gus? Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan ada sekitar 46 akwal
tentang kapan Lailatul Qadar terjadi. Ada akwal yang aneh, ada yang unik, ada yang umum, yang sudah dikenal sama semua orang. Yang paling aneh dari semua akwal adalah mengatakan Lailatul Qadar hanya terjadi sekali seumur hidupnya Rasulullah SAW, dan setelah itu tidak ada terjadi lagi. Ya, ini sampai sekarang sudah tidak ada Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Ini salah satu akwal. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar hanya terjadi di zaman Rasulullah hidup. Setelah Rasulullah kapundhut sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak ada Lailatul Qadar lagi. Tapi dua akwal ini yang ditolak oleh para ulama. Akhirnya para ulama hanya memperdebatkan bahwa Lailatul Qadar terjadi cuman kapan. Ada mengatakan bahwa bisa terjadi di kapanpun malam, nggak harus di Ramadan. Ini akwal yang termasuk lemah. Ada akwal yang termasuk kuat adalah Lailatul Qadar terjadi di salah satu malam Ramadan yang 30, bukan hanya 10 hari. Dan jelas pendapat yang paling kuat adalah di 10 hari terakhir Ramadan. Cuman kapannya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamusuha fil ashr al-awakhir wa iltamusuha fi autariha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, carilah di 10 hari terakhir dan carilah di tanggal ganjilnya. Cuman ini pembahasan yang dikitan panjang. Tanggal ganjil ini gimana cara penanggalannya? Penanggalan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di zaman Arab kuno. Itu penanggalannya bukan dengan tanggalan yang kayak sekarang 1, 2, 3, 4, 5, habis itu 20, 21, 23, 24. Nah, seperti itu penanggalan mereka, karena mereka pakai sistem rembulan ya. Akhirnya untuk akhir bulan itu masih belum tentu jelas. Kadang Ramadan bisa 29, kadang-kadang Ramadan bisa 30 hari. Itu hal pertama yang harus kita ingat. Makanya Rasulullah menggunakan ru'yatul hilal. Seperti itu. Lah, ketika akhir Ramadan ini tidak jelas, atau akhir setiap bulan tidak jelas, orang-orang Arab dalam penanggalannya mereka hanya mengatakan ini adalah 7 hari yang tersisa dari bulan fulan, 7 hari tersisa dari bulan Ramadan semisal. 7 hari tersisa dari bulan Ramadan, kita harus tahu Ramadannya berapa hari dulu. Kalau Ramadannya 30 hari, 7 hari sebelum Ramadan berakhir berarti tanggal 23. Tapi kalau 7 hari sisa dari Ramadannya 29 hari, maka Ramadannya 7 hari yang tersisa berarti tanggal 22. Seperti itu. Nah, ketika Rasulullah mengatakan cari di tanggal yang ganjil. Tanggal ganjilnya bukan 21, 23, 25, 27, 29, bukan itu yang dimaksud. Tapi dengan penanggalan orang dulu, 7 hari terakhir, 5 hari terakhir, atau 5 hari tersisa, 3 hari tersisa. Yang 5 hari tersisa, 3 hari tersisa, berapa hari tersisa ini tergantung Ramadannya berapa hari. Belum diketahui. Makanya untuk ganjilnya bukan ganjil dengan tanggalan yang sekarang, tapi tanggalan di zamannya Rasulullah SAW, yaitu, atau di zaman Arab dulu, yaitu berapa hari tersisanya. Seperti itu. Makanya kalau kita melihat hadisnya Rasulullah SAW sendiri, disebutkan di tafsir Ibnu Katsir, di tafsir Inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa Rasulullah pernah mengatakan Ramadan terjadi di tanggal 24 Ramadan. Lailatul Qadar terjadi di 24 Ramadan. Gimana 24? 24 kan nggak ganjil. Harusnya 24 kan nggak ganjil. Kenapa? Kita jawab bahwa 24 yang ini dari Ramadan yang hanya 29. Kalau Ramadannya hanya 29, maka 5 hari tersisa dari Ramadan adalah tanggal 24. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka 5 apa? Ganjil. Selesai. Di sana ada hadis yang mengatakan tanggal 22, ada mengatakan tanggal 24, ada tanggal 26. Semuanya nggak ganjil. Kenapa? Karena ganjil yang dimaksud adalah dengan penanggalan orang. Seperti itu. Saya jadi teringat pelajaran Sirah bin Hisam dulu, Gus, sama jenengan. Kan jenengan menjelaskan tentang penanggalan orang dahulu gitu. Jadi memang untuk yang penting pokoknya 10 hari terakhir itu dibuat ibadah gitu, Gus. Ya, karena itu juga Rasulullah, kenapa beliau iktikafnya 10 hari full, siang malam, karena kita masih belum tahu Ramadan berapa hari dan kapan Lailatul Qadar terjadi. Rasulullah pasti diberitahu sama Allah Ta'ala. Cuman kita sebagai umatnya, karena tidak diberitahu, kita diajari Rasulullah untuk apa? Untuk iktikaf selama 10 hari terakhir. Tapi hal lain yang harus kita ingat juga, bahwa waktu indallah Ta'ala sama semuanya, nggak ada beda siang atau malam,
nggak ada beda ganjil ataupun genep. Yang artinya kalaupun di Ramadan ini atau di Ramadan yang lainnya, ada ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadarnya terjadi tanggal fulan, yang lainnya tanggal beda, yang lainnya tanggal beda. Ada yang mengatakan tanggal 23, ada yang tanggal 24, 27, 29, berbeda-beda. Jangan merasa aneh. Jangan merasa aneh. Kenapa? Karena al-awqat indallah sawa. Semuanya sama menurut Gusti Allah Ta'ala. Maka ketika ada orang diberi Lailatul Qadarnya atau merasa diberitahu bahwa Lailatul Qadarnya tanggal 27, ya sudah, itu menurut dia. Tetap Lailatul Qadar indallah sama aja. Makanya akhir-akhir ini saya pernah baca di tulisan atau statusnya teman-teman bahwa Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an ditanyai, "Ya Syekh, kapan Lailatul Qadar?" Beliau nanya, "Lailatul Qadar yang gimana nih?" Lailatul Qadar yang Allah Ta'ala mengijabahi doa. Katanya Syekh Syekh Asy-Syadzili, setiap malam Gusti Allah bisa mengijabahi doa. Malam yang Gusti Allah memaafkan semua dosa. Setiap malam Gusti Allah memaafkan semua dosa. Malam yang malaikat turun. Setiap malam malaikat turun. Bagi kita, para ulama, para wali yang besar kayak gitu, semua malam adalah Lailatul Qadar. Semua malam Lailatul Qadar, tidak ada bedanya. Yakni yang paling dicari sama kita bukan masalah harinya kapan, tanggalnya kapan, tapi kita ibadahnya lillah apa enggak. Kita Ramadan ibadahnya lillah, maka ketika Lailatul Qadar kita juga ibadahnya lillah, jangan karena Lailatul Qadar. Makanya dikatakan oleh ulama yang lainnya bahwa ketika Lailatul Qadar itu ada dua kaum. Sebenarnya ada tiga kaum. Kaum yang ketiga yang maksiat di Lailatul Qadar, na'udzubillah min dzalik. Tapi dua kaum yang lainnya, kaum yang pertama, kaum yang ketika Lailatul Qadar mereka menyadari siapa dirinya sebagai seorang hamba, akhirnya dia nyembah sama Allah Ta'ala, khusyuk, ngadep, ibadah full. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa saya adalah hamba, maka saya harus ngadep. Itu satu kaum. Kaum yang lainnya, kaum yang menyadari siapa Tuhannya. Akhirnya mereka semangat untuk ibadah bukan hanya di malam itu saja, tapi di seluruh hidupnya. Semoga kita termasuk salah satu dari dua kaum tersebut. Allahumma amin. Masya Allah, pembahasan kita malam hari ini agak berat. Agak berat ya. Agak menguras tenaga semua ya. Daging semua. Menguras pikiran. Insya Allah bermanfaat sekali nih, Ya Gus. Rabb, Allahumma amin. Untuk pertanyaan kedua nih Gus. Tadi kan jenengan memberikan isyarat bahwa Rasulullah hanya memberikan kisi-kisi untuk mengisi 10 terakhir ini dengan memperbanyak ibadah. Misalnya beliau dengan i'tikaf. Nah, amalan-amalan terbaik yang harus kita tingkatkan untuk menyongsong Semua amalan baik. Semua amalan baik di 10 hari terakhir harus dilakukan. Bukan hanya salat tetap harus dilakukan, i'tikaf kalau bisa dilakukan, baca Quran tetap harus dilakukan insyaallah taala. Tapi amalan baik yang lainnya juga jangan dilupakan. Silaturahim, menyenangkan orang tua, kerja halal, itu semuanya kalau memang dikerjakan lillah taala dan benar niatnya, maka termasuk amalan di Lailatul Qadar insyaallah. Seperti itu. Jadi semua amalan baik dianjurkan. Cuman kalau kepengin spesifik amalan apa yang harus saya lakukan, seperti yang ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah, doa sebanyak-banyaknya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita minta kemaafan dari Gusti Allah Ta'ala. Sebagian ulama menanya, kenapa kok harus ketika Lailatul Qadar kita diarahkan untuk meminta maaf, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni? Dijawab oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala atau Ibnul Qayyim. Salah satunya Ibnul Qayyim atau Ibnul Jauzi mengatakan, kenapa kok diharuskan meminta maaf? Karena kalau kita sudah minta maaf sama Allah Ta'ala dan akhirnya dimaafkan, otomatis hidup kita dipermudah. Ketika hidup kita dipermudah dan diberi berkah, semua urusan kehidupan kita akan digambarkan oleh Allah Ta'ala di dunia atau di akhirat. Seperti itu. Ini pertanyaan mungkin terakhir ini Gus. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ini tadi sudah dirasa. Alhamdulillah. Sudah daging semua ini. Daging semua. Okay. Kolesterol nanti. Ini pertanyaan, apa tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar, Gus? Dan dampaknya bagi orang yang diberikan anugerah Allah bisa istilahnya nemonin Lailatul Qadar. Lailatul Qadar katanya Gusti Allah Ta'ala di surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Bahwa di malam itu para malaikat turun.
Kalau kita mengatakan orang mendapatkan Lailatul Qadar dengan arti dia bisa melihat, berarti bisa melihat malaikat yang turun di malam itu, walhamdulillahirabbil alamin. Orang yang kayak gitu pasti sebelum bisa melihat dia sudah soleh ya. Pasti orang soleh, maka ketika bisa melihat berarti ditambah kesolehannya. Tapi kalau kita katakan mendapatkan Lailatul Qadar adalah kita ibadah di malam yang kebetulan, dalam tanda kutip kebetulan saat itu para malaikat lagi turun semuanya, ya alhamdulillah, berarti semua orang punya kesempatan yang sama. Cuman kalau mau tahu tanda-tandanya apa, ada beberapa tanda yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu tandanya adalah malam tersebut malam yang sangat cerah sekali. Itu rawahu Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Di hadis lain dikatakan bahwa rembulannya seperti syikku jafnah, setengah lingkaran, rembulannya terlihat setengah lingkaran saking cerahnya, rawahu Muslim. Hadits lain mengatakan bahwa malam itu la barid wala har, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, yakni mu'tadil, tengah-tengah, yakni biasa. Hawanya hawa yang enak, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Itu salah satu tanda yang nggak semua orang merasakan hal sama. Ini hanya tanda yang diberikan oleh Rasulullah. Ketika kita merasakan, belum tentu itu Lailatul Qadar, belum tentu. Kita hanya diberi tanda. Kalau kita ngelihat Google Map belum tentu sampai kan. Maka ini hanya tanda yang diberitakan sama Rasulullah agar kita semangat aja. Cuman salah satu tanda yang paling jelas adalah ketika malam ini terjadi Lailatul Qadar, maka besoknya matahari itu la syu'a'a fi, enggak memiliki cahaya yang menyolok sampai di waktu duha. Yakni ketika muncul sampai waktu duha, dia kayak buletan yang hanya bercahaya gitu aja dan semua mata bisa melihat biasa. Kalau di hari lain, semisal di luar Ramadan, semisal kita lihat matahari begitu muncul sudah nyakitin mata. Tapi kalau semisal malam ini Lailatul Qadar, besok matahari muncul dalam keadaan cahayanya pendar, nggak terlalu terang, redup gitu dan teduh, nggak terlalu nyakiti mata sampai nanti qadra rumhin atau masuk waktu duha, baru matahari benar-benar punya cahayanya yang asli seperti itu. Itu tanda-tanda yang mungkin bisa kita perhatikan ya. Dan semoga mau ada tanda nggak ada tanda kita tetap ibadah ya, insyaallah. Mungkin ada sedikit tanya dari saya nih pribadi ini, menyambung dari yang jenengan sampaikan tadi. Apakah yang dinilai orang itu mendapatkan Lailatul Qadar itu apakah ketika Lailatul Qadar turun dia keadaan sholat, ataukah mamanya Lailatul Qadar turun kemudian sebelumnya dia sudah sholat, ataukah yang tidak pas turun cuman pas waktu sahur dia baru sholat, atau gimana Mas? Mengisi dengan ibadah istilahnya. Lailatul Qadar dikatakan sama Allah Ta'ala seluruh malamnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min ashr tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ketika dikatakan fiha berarti satu malam penuh. Dari awal malam sampai akhir malam. Yakni sampai ketika subuh. Maka ketika ada apapun amalan yang kita lakukan di malam itu sudah masuk Lailatul Qadar. Makanya kita diajari oleh para ulama untuk tahrirun niyyah, memperhatikan niat kembali. Kalaupun kita ketika malam ini semisal nggak tidur semisal, ataupun kita sudah selesai sholat, habis itu mau tidur, tidurnya harus diniati yang baik nih. Anak tidur ya Rabb, insyaallah niat biar subuhnya saya semangat. Anak tidur biar nanti sahur saya semangat. Sahur adalah sunnah. Maka ketika saya tidur untuk mempersiapkan sahur, tidur saya semuanya ibadah. Seperti itu. Maka semua amalan baik di malam Lailatul Qadar itu termasuk amalan yang insya Allah diterima sama Allah Ta'ala. Tapi amalannya harus kapan, harus gimana, yang penting di malam tersebut. Seperti itu. Apapun amalannya. Soalnya kalau kita hanya mengatakan hanya sholat saja, di sana ada orang yang harus kerja malam, shift malam semisal. Loh, orang kerja shift malam juga ketika mereka kerja halal, itu juga ibadah. Maka meskipun dia zahirnya adalah kerja shift malam, tapi tetap dapat Lailatul Qadar. Pahalanya besar juga seperti itu. Alhamdulillah. Agama ini mudah, alhamdulillah. Terima kasih, jazakumullah. Terima kasih. Sangat istilahnya mencerahkan sekali pemahaman kami ini. Ada lampunya, alhamdulillah. Untuk closing sebelum kita tutup program kita kali ini, silakan Mas. Closingnya mungkin tentang Lailatul Qadar ataupun tentang Ramadan. Ketika kita keluar dari Ramadan, kita tetap harus nyembah Allah Ta'ala, harus tetap mendekatkan diri sama Allah Ta'ala, karena kita hamba Allah bukan hamba Ramadan. Maka Lailatul Qadar pun gitu. Di Lailatul Qadar apapun di Lailatul Qadar, kita tetap harus nyembah kepada Allah Ta'ala, dekat sama Allah Ta'ala.
niat yang benar. Kita ibadah bukan karena bulan, kita ibadah bukan karena Lailatul Qadar, kita ibadah karena kita hamba Allah Ta'ala dan kita nurut Allah Ta'ala. Itu aja yang paling penting. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini diberikan keberkahan Allah dan Amin. bisa bermanfaat bagi kami dan semua seluruh muslimin muslimat. Amin. Dari kami, semoga kita bisa bertemu lagi di program selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.